Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini materi kita di bahasa Indonesia adalah tentang surel. Jadi surel itu sebenarnya adalah singkatan dari surat elektronik. Pada zaman dulu, sebelum kita mengenal pesan singkat melalui elektronik seperti sekarang, seperti WhatsApp dan Telegram, orang zaman dulu mengenal yang namanya surel. Nah, apa sih itu surel sebenarnya? Ustazah akan jelaskan. Jadi surel itu adalah sarana mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, misalnya internet. Nah, dengan surat biasanya umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman dengan membeli perangko. Nah, ini kalau melakukan pengiriman lewat pos. Tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Nah, zaman sekarang kita sering menyebut surel ini sebagai email. Nah, etika dalam penggunaan surel. Jadi kalau menggunakan surel itu ada etikanya. Yang pertama yaitu jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran atau attachment yang terlalu besar. Tidak semua orang mempunyai akses internet yang cepat dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat elektronik penerima, sehingga akan ditolak mail server penerima. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima dan dikirim penggunanya. Jangan mengirim, itu yang pertama. Jadi intinya jangan mengirim surat elektronik dengan ukuran yang terlalu besar. Yang kedua, jangan mengirim lanjut atau kita biasa sebut sebagai pesan forward surat elektronik tanpa berpikir kegunaan bagi orang yang dituju. Nah, saat zaman sekarang juga kita selalu dihimbau untuk tidak memforward pesan yang belum tentu benar atau juga tidak terlalu penting untuk orang lain. Nah, yang ketiga, selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong. Jadi pada saat kita mengirim email, ada di bagian email itu ada kolom yang namanya subjek. Jadi kolom tersebut jangan pernah dibiarkan kosong, tapi selalu diisi. Yang berikutnya, dalam mengutip tulisan orang lain, selalu diusahakan mengutip seperlunya. Jangan mau gampangnya mengutip seluruh tulisan itu. Jadi ini salah satu juga etika dalam mengambil tulisan, kita diharuskan tidak mengutip tulisan orang secara mentah-mentah. Nah, berikutnya, dalam menjawab surat elektronik atau surel, kutip bagian yang kita tanggapi saja. Jadi kalau kita mau membalas surat elektronik, kita cukup membalas pesan yang mau kita tanggapi saja. Nah, jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan kita sedang berteriak. Karena biasanya kan huruf kapital itu seperti kesannya kita lebih menegaskan apa yang kita mau sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah gunakan kata-kata dengan santun. Jangankan di surel atau surat elektronik, dalam berbicara pun kita sangat dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang santun. Nah, Ustazah akan menunjukkan yang mana yang disebut surel. Zaman sekarang kita menyebutnya email, jadi ini adalah email. Begini caranya ketika kita ingin mengirim surat elektronik atau email. Jadi di atas ini adalah nama kita, email kita sebagai pengirim. Yang di bawah ini tuh adalah penerima. Yang di berikutnya ini adalah subjek. Nah, ini yang Ustazah tadi maksud, jangan dikosongkan. Silakan diisikan judul atau apa saja sesuai dengan isi pesan yang mau kita sampaikan ke orang. Nah, ini contohnya, dan yang di samping ini adalah contoh email-email yang sudah di Ustazah terima. Jadi ini contoh kalau mau mengirim email, dan ini contoh dari email-email yang sudah Ustazah terima. Oke, sampai sini materi kita hari ini tentang surel. Surel itu tadi hanyalah sedikit pengantar apa sih itu sebenarnya surel. Jadi surel itu adalah surat elektronik
Atau zaman sekarang kita lebih sering menyebutnya email, tapi email zaman sekarang itu tidak terlalu sering juga digunakan, hanya digunakan untuk keperluan tertentu seperti pengiriman dokumen-dokumen kantor atau dokumen-dokumen yang lebih penting. Nah, pada umumnya orang-orang sekarang untuk hal-hal yang lebih umum, lebih sering menggunakan WhatsApp atau Messenger atau juga Telegram. Nah, sekarang Ustazah akan masuk ke ukhrawi. Jadi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 105, dan sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali lauh aluh atau Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ini adalah salah satu dalil pentingnya orang menulis. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.